Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Amalia dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Syahkuala. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perasaan dan emosi. Yang pertama ada perasaan. Menurut kalian apa sih yang dimaksud dengan perasaan? Ada beberapa pengertian perasaan menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut Chaplin, definisi perasaan adalah keadaan atau state yang dialami oleh setiap individu sebagai proses akibat dari persepsi tindakan yang mempengaruhinya. Dalam arti ini, keadaan tersebut dilakukan atas dorongan internal dan eksternal dalam kehidupan yang dijalankan. Selanjutnya ada menurut pendapat Konjaraningrat, arti perasaan adalah penggambaran atas keadaan dalam diri seseorang dengan penuh kesadaran atau berpengaruh terhadap pengetahuan atas penilaian positif dan negatif. Selanjutnya yang terakhir ada menurut Dirga Gunarsa, perasaan yaitu terjadinya proses penginderaan sehingga mendorong seseorang untuk melakukan kontak sosial dengan fungsi untuk memberikan sistem sosial terhadap penilaian. Dari beberapa pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa perasaan adalah keadaan yang dirasakan sedang terjadi dalam diri seseorang. Seperti Anda mengalami perasaan marah karena Anda merasakan adanya sesuatu yang sedang terjadi dalam diri Anda. Selanjutnya, ada macam-macam perasaan, yaitu perasaan jasmania. Yang pertama ada perasaan indria, dan yang kedua ada perasaan vital. Perasaan indria adalah perasaan yang berhubungan dengan perangsang panca indera seperti asin, pahit, manis, sedap, dan sebagainya. Yang kedua ada perasaan vital. Perasaan vital yaitu perasaan yang berhubungan dengan keadaan jasmani seperti perasaan segar, loyo, tidak berdaya, dan sebagainya. Selanjutnya ada perasaan rohaniyah atau luhur. Yang pertama ada perasaan keagamaan, yaitu perasaan yang berhubungan dengan agama. Yang kedua ada perasaan intelektual, yaitu perasaan yang berhubungan dengan hasil kerja pikirannya sendiri. Yang ketiga ada perasaan kesusilaan, yaitu perasaan yang berhubungan dengan tata krama. Yang keempat ada perasaan keindahan, yaitu perasaan tentang berhubungan dengan seni. Selanjutnya ada perasaan sosial, yaitu perasaan yang berhubungan dengan sesama manusia. Dan yang terakhir ada perasaan harga diri, yaitu mencakup dengan penilaian orang lain terhadap diri sendiri. Setelah kita membahas materi tentang perasaan, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu emosi. Apa yang kalian pikirkan ketika saya bilang emosi? Pasti yang Anda pikirkan itu pasti marah gitu, marah yang sangat luar biasa. Itu yang disebut emosi. Emosi diartikan sebagai reaksi terhadap situasi tertentu yang dilakukan oleh tubuh, atau bisa juga diartikan berupa suatu rasa yang menyimpang dari batas normal, sehingga kadang-kadang kita sulit untuk menguasai diri dan terganggu penyesuaiannya terhadap lingkungan. Adapun bentuk-bentuk emosi, bentuk yang pertama yaitu startle respon atau reaksi terkejut. Gimana sih terkejut? Seperti itu kan? Terdapat pada setiap orang dan diperoleh sejak lahir inborn, sehingga tidak dipengaruhi, dan oleh karenanya reaksi terkejut ini sama pada setiap orang. Misalnya menutup mata, mulut melebar, kepala dan leher bergerak ke depan, dan masih banyak lagi lainnya reaksi terkejut ya. Bentuk emosi yang kedua yaitu ada facial dan vocal expression atau ekspresi wajah dan suara.
Melalui perubahan wajah dan perubahan suara, dapat dibedakan keadaan emosi orang yang sedang marah, orang yang sedang gembira, orang yang sedang sedih, dan masih banyak lain. Selanjutnya ada bentuk emosi yang dapat dilihat dari postur dan gestur, yaitu sikap dan gerak tubuh. Sangat dipengaruhi oleh kebudayaan dan pendidikan atau dari hasil belajar. Misalnya, orang yang sedang marah dinyatakan dengan memukul meja atau menggempalkan tangan. Selanjutnya, ada pengukuran emosi. Emosi dapat diukur dengan menggunakan alat melalui perubahan-perubahan fisiologi. Alat yang digunakan yaitu psikogalvanometer, eichmomanometer, dan Lie detektor. Selanjutnya ada poin-poin yang mengkaitkan bedanya perasaan dan emosi, yaitu perasaan merupakan hal subjektif, emosi merupakan komponen dalam perasaan, perasaan berupa pandangan, emosi berhubungan dengan suasana hati. Perasaan adalah gejala psikis atau mental. Perasaan dapat diamati dari sikap atau respon. Emosi berhubungan dengan kontrol pikiran. Emosi merupakan sebuah reaksi. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dan tutur kata yang tidak baik, saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.